selamat pagi teman-teman. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah manajemen profesi pendidikan dengan materi tenaga kependidikan. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Dita Indah Berlian, yang kedua Freza Ringga Saputra, yang ketiga Heti Hamarani, dan yang terakhir Mariska. Langsung saja kita mulai dari latar belakang. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa guru adalah pendidik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 dan Ayat 6. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39 Ayat 1. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawa, laporan, dan teknis sumber belajar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Penjelasan Pasal 29 Ayat 1. Standar pendidik dan tenaga kependidikan mencakup kriteria pendidikan, kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jembatan. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian dipertegas dalam pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Jenis tenaga kependidikan. Yang pertama, tenaga struktural. Merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif, umum, atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Yang kedua, tenaga fungsional. Merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang ketiga, tenaga teknis kependidikan. Merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Tugas tenaga kependidikan. Tugas dan wewenang guru baik yang menyangkut layanan dalam proses belajar mengajar siswa di kelas maupun layanan siswa yang berhubungan dengan pengembangan bakat dan minat dalam upaya membentuk karakter siswa sesuai tujuan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawasan satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Standar kependidikan. Badan Standar Pendidikan menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Standar yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tersebut mengikat kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan untuk tunduk kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur standar pendidik
dan tenaga kependidikan dalam upaya mendorong untuk terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, prinsip pengembangan tenaga kependidikan. Terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pengembangan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, pengembangan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan, baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional, maupun tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, pengembangan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan teknis pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang ketiga, pengembangan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah, dan menyediakan bentuk-bentuk penghargaan, kesejahteraan, dan insentif sebagai imbalnya guna menjamin terpenuhinya segala secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial psikologi. Selanjutnya, yang keempat, pengembangan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi, baik karena kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan posisi di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kelima, pengembangan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntunan pertumbuhan jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, dan kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan organisasi kependidikan. Selanjutnya, yang keenam, khusus menyangkut pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri. Karir seseorang dapat saja menempuh penugasan yang silih berganti antara struktural, fungsional, hingga ke puncak karirnya. Hal tersebut tentu ditempuh dengan prosedur-prosedur yang tidak mengurangi arti profesional yang hendak diwujudkan. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu tenaga kependidikan juga tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan di sekolah. Mereka yang turut membantu dalam menangani administrasi sekolah, mulai dari administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi ketenagaan, administrasi sarana prasarana, dan administrasi pembiayaan. Tenaga kependidikan bagian yang mensupport kepala sekolah dalam melaksanakan aktivitas pendidikan di sekolah. Tenaga kependidikan yang membantu proses pendidikan di sekolah meliputi tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga keamanan dan kebersihan. Itu tadi materi pembelajaran dari kelompok kami. Semoga materi dari kami bisa bermanfaat dan membantu pemahaman teman-teman semua. Sekian, terima kasih and bye-bye guys.